Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan ngopi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Seharian kami bergelut untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan saat ini kami bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga firman-Mu berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ngopi kita bertemakan tidak menyerah terhadap tantangan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Berbunyi demikian. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam renungan ngopi sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari ikan salmon. Mengapa saya tertarik pada kehidupan ikan salmon? Karena ternyata banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang dapat kita petik dari kehidupan ikan salmon. Nah, salah satunya keunikan ikan salmon adalah ketika ikan salmon akan berkembang biak. Nah, itu yang sore ini akan kita bahas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya ikan salmon ini bertanya dalam dirinya, mungkinkah saya mampu melampaui setiap tantangan yang harus dihadapi untuk berkembang biak? Mengapa pertanyaan ini menjadi menarik? Bapak Ibu, jika kita ketahui, dari Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik, ikan salmon itu harus berenang melawan arus kurang lebih 1.400 km untuk mencapai danau air tawar di atas sana. Kita bayangkan 1.400 km melawan arus. Dan ketinggian tempat ikan salmon itu berkembang biak itu berada di ketinggian antara 2.000 sampai 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jadi cukup tinggi Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan, ikan salmon ini melawan arus, bukan arus yang datar, tetapi air yang menanjak naik. Jadi untuk mencapai danau air tawar di mana ia akan berkembang biak, ia harus melewati ribuan jeram atau air terjun. Nah, bukan tantangan yang mudah. Belum lagi tantangan alam yang lain, seperti misalnya beruang yang lapar, orang yang mencari ikan salmon untuk dikonsumsi dagingnya, juga burung elang yang mencari makan dari ikan salmon itu. Besar sekali dan berat sekali tantangan ikan salmon itu hanya untuk mencapai danau air tawar di mana ikan itu akan berkembang biak. Tetapi ternyata Bapak Ibu, apa yang kita temukan? Ikan salmon itu tidak menyerah. Dari Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik, ikan salmon itu melakukan perjalanannya terus melompati jeram dan terus maju ke depan hingga mencapai danau air tawar di atas sana. Namun tidak bisa dihindari bahwa
banyak juga ikan salmon yang akhirnya mati di perjalanan. Tetapi bagi salmon-salmon yang berhasil mencapai danau air tawar di atas, dia akan berkembang biak, memperbanyak generasinya. Dan tentunya bisa dipastikan akan hadir atau akan lahir jutaan ikan salmon baru untuk mengisi kehidupan dunia ini. Sebuah pelajaran yang sangat indah, tidak menyerah terhadap tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tantangan dan hidup yang harus berjuang, ada sebuah lagu yang beberapa tahun yang lalu sempat tenar. Lagu ini dinyanyikan oleh Bung Harvey Maliholo. Judulnya Indonesia Jaya. Potongan liriknya berbunyi demikian. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Bapak Ibu, harus kita akui bahwa tidak ada hidup tanpa perjuangan. Tidak ada hidup yang tanpa pengorbanan. Artinya, untuk mencapai sebuah keberhasilan, pasti dibutuhkan sebuah perjuangan atau pengorbanan. Jadi kita tidak bisa memiliki anggapan bahwa hidup itu seperti mie instan yang dimasak langsung jadi. Bukan seperti itu. Hidup itu perjuangan, hidup itu pengorbanan. Ada proses di dalamnya. Tetapi memang ketika kita berhadapan dengan tantangan atau ketika kita berhadapan dengan persoalan yang ada di depan kita, memang sering kita bertanya, mampukah aku? Bisa enggak ya aku? Malah sering juga kita bergumam, terlalu berat Tuhan tantangan ini. Mungkinkah? Dapatkah? Bisakah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang kadangkala menumbuhkan atau menghadirkan kekhawatiran tersendiri di dalam hidup kita. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mazmur 121 ayat 1 dan 2 menguatkan kita karena ayat ini menjadi pengalaman iman pemazmur ketika menghadapi perjalanan kehidupan. Dituliskan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata iman pemazmur. Memang Bapak Ibu, konteks Mazmur 21 ini adalah Mazmur peziarahan, di mana Mazmur menceritakan pengalaman imannya ketika akan berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Dari daerah utara dia harus berjalan ke selatan untuk masuk ke Yerusalem dengan tujuan beribadah. Dia harus melewati padang gurun, melewati bukit-bukit karang, dan melewati bukit-bukit batu. Semua itu merupakan tantangan alam. Belum lagi tantangan teriknya matahari, angin yang bercampur debu, juga bahaya binatang buas, ataupun perampok yang siap menghadang pemazmur. Hingga muncul pergumulan, dari mana datangnya pertolonganku? Pertanyaan ini menggambarkan sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Menggambarkan sebuah kondisi diri yang memang sadar akan kelemahan atau ketidakmampuannya. Tetapi satu hal yang dia pegang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jaminan sang pemazmur adalah Tuhan sendiri, yaitu bahwa pemazmur akan dapat melalui tantangan perjalanan hidup itu karena ada Tuhan di dalam dirinya. Ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Ada Tuhan yang berjalan di depan pemazmur.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita pasti akan menghadapi setiap tantangan. Bisa tantangan fisik, sakit penyakit, atau ketidakmampuan. Bisa tantangan pekerjaan, menghadapi kondisi sekarang ini yang sampai saat ini tidak bisa dipastikan. Ditambah lagi tantangan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah. Pemazmur berkata, itu seperti gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung persoalan. Lalu seperti pemazmur, kita juga bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Bapak Ibu, hari ini pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita harus yakin bahwa kita tidak pernah jalan sendiri. Yang pasti, ada tangan Tuhan yang menggenggam tangan kita. Tuhan yang akan menjadi jaminan bagi kita, sehingga kita dapat menghadapi bahkan melampaui setiap tantangan yang ada. Memang benar Bapak Ibu, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Satu hal yang terpenting, ketika kita berjuang, kita tidak mengandalkan diri kita. Tidak juga mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar dari ikan salmon yang mampu melewati setiap tantangan agar dia bisa berkembang biak dan berhasil. Tentunya dengan pertolongan Tuhan dan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan dapat melampaui setiap tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat berjuang, selamat mengisi hari-hari ini dengan karya yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang masih boleh kami miliki. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengisi hidup kami dengan perjuangan-perjuangan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, sehingga kami boleh melampaui setiap perjuangan yang kami hadapi, dan sungguh kami berterima kasih bahwa di saat-saat kami berjuang, tangan-Mu yang kuat itu tidak pernah terlepas dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Engkau sediakan untuk kami. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk selalu dan selalu ingat agar kami memberikan yang terbaik kepadamu. Berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.